Kita punya Tuhan yang disebut Yesus Kristus yang datang ke bumi ini adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah cerita tentang harapan yang saya harapkan kemudian sudah terjadi. Nah, ceritanya seperti ini. Ibu saya, jadi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Dan bahkan setelah itu Yesus apa? Setelah naik ke surga pun Yesus menjanjikan apa? Roh Kudus yang sekarang ini menuntun kita. Jadi yang menjadi dasar pengharapan yang hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang bagaimana? Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan karena masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul ya Tuhan. Kami berdoa pagi bersama-sama, kami bernyanyi bersama-sama, dan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar ini adalah firman yang berasal daripada Engkau. Urapi kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan firman ini Tuhan, sehingga benar-benar ya Tuhan, firman ini bukan hanya didengar, tapi juga dilakukan. Bukakan hati kami, pikiran kami, dan seluruh eksistensi diri kami Tuhan, agar benar-benar kami meyakinkan dan mengimani iman ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bahwasanya firman ini berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba sendiri ya Tuhan, biarlah Engkau urapi lidah hamba, seluruh diri hamba Tuhan, agar benar-benar ya Tuhan, apa yang hamba sampaikan ini semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi firman yang akan disampaikan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan yang hidup. Nah, jadi yang menjadi dasar pengharapan yang hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang bagaimana? Ya Kristus yang di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ini adalah Kristus yang mati tapi dia hidup kembali. Cerita tentang pengharapan yang hidup atau cerita tentang Yesus sebagai dasar orang Kristen tadi di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga ini sebagai orang percaya atau orang Kristen adalah Kristus itu sendiri. Kristus yang bagaimana? Ini dasar sekali ya bagi orang Kristen bahwasanya Yesus itu hidup. Kita punya Tuhan yang disebut Yesus Kristus yang datang ke bumi ini adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Kita juga memiliki pengharapan yang hidup juga. Sama seperti Tuhan, Yesus sendiri yang telah mati dan kemudian hidup. Nah, bicara tentang harapan tadi, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, harapan tadi itu kan sesuatu yang belum terjadi. Namanya juga harapan. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi sesuatu yang akan terjadi, tapi bagaimana kita meyakini bahwasannya itu pasti terjadi. Nah, dasarnya dalam kehidupan orang Kristen tadi adalah kembali ke 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang memberikan dukungan tentang bagaimana pengharapan yang hidup ini. Nah, di sini nanti saya akan jabarkan ada 4 item sebenarnya tentang pengharapan yang hidup, didukung juga sama beberapa ayat Alkitab. Pertama, kita bicara tadi tentang sumber pengharapan. Yang kedua, berarti kita bicara tentang sebenarnya bagaimana karakteristik tentang pengharapan yang hidup ini. Nah, kalau dalam firman Tuhan sebagai pendukung karakteristik ini adalah Ibrani 6 ayat 19. Nah, di Ibrani 6 ayat 19 ini dituliskan seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi karakteristik dari pengharapan yang hidup itu adalah tidak mudah goyah. Sama seperti yang firman ini katakan di Ibrani 6 ayat 19 bahwasannya dia seperti sauh gitu. Jadi pengharapan kita sebagai orang Kristen ini adalah seperti sauh. Kapal itu tanpa sauh itu sebenarnya apa? Sauh itu kan kata lain adalah jangkar. Tanpa sauh biasanya kapal lah biasanya akan mudah terombang-ambing, apalagi oleh arusnya seperti ini. Bahkan kapal yang tanpa sauh di pinggir pun sekalipun dia akan bisa terbawa ke tengah gitu. Karena tanpa sauh nggak bisa. Nah, sama seperti pengharapan yang hidup, kita juga memiliki sauh gitu. Sauh kita ya Yesus Kristus tadi itu sendiri. Dia adalah pengharapan yang hidup dan nggak akan goyah gitu. Nah, kemudian dia juga tidak akan mengecewakan. Udah nggak goyah, tidak mengecewakan. Dasarnya apa? Kita punya ayat juga di situ yaitu Roma 5 ayat 5.
Kita bisa buka dan baca, saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dia tidak mengecewakan karena sesuatu yang tidak mengecewakan itu adalah sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Contoh di sini adalah dikatakan tentang Roh Kudus gitu. Kita kembali lagi ke cerita tentang bagaimana Yesus menjanjikan Roh Penghibur, kan dikatakan bahwasannya kalau dia pergi nanti kita kan kecewa. Sebagai orang Kristen atau kondisi pada saat itu mungkin murid-murid lihat, oh Yesus sudah nggak ada nih. Apalagi beberapa murid yang setia kepada Yesus, kalau kita melihat cerita setelah penyaliban Yesus, mereka bubar malah. Mereka kembali ke rumah masing-masing, kembali ke pekerjaan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat cerita selanjutnya adalah bagaimana Yesus itu datang gitu. Dia datang, kemudian dia melihat bagaimana murid-murid yang setia itu kembali menjadi penjala ikan. Yesus malah suruh mereka menjala lagi. Kemudian Tuhan Yesus, kalau kita lihat cerita detailnya, Tuhan Yesus berdiri menunggu di tepi danau itu, membakar ikan malah, dan mereka makan seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Dan bahkan setelah itu Yesus setelah naik ke surga pun Yesus menjanjikan Roh Kudus yang sekarang ini menuntun kita. Jadi kita tetap sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, kita tetap didukung. Jadi ini nggak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kemudian apalagi yang mendukung semua ini tentang pengharapannya itu pengharapan yang mengubah cara hidup kita. Cara hidup kita, saya ambil ayatnya itu adalah 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi di 1 Yohanes 3 ayat 3 tadi bicara tentang bagaimana kita menaruhkan pengharapan kita atau pengharapan yang hidup tadi itu kepada Yesus. Nah, Yesus itu bagaimana? Yesus Kristus itu dia hidupnya suci. Sehingga karena kita punya pola, kita punya patron atau kita punya contoh, otomatis kita sendiri akan menjadi sama seperti itu, berusaha untuk sama seperti itu, sama seperti Yesus yang suci itu tadi. Jadi di sini pengharapan yang hidup itu benar-benar mengubah cara hidup kita gitu. Cara hidup yang bagaimana ya? Cara hidup yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yesus tadi di cerita yang pertama bagaimana Yesus mati, kemudian Yesus hidup, kemudian Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Kemudian gaya hidup kita, otomatis kalau kita melihat cara hidup Yesus seperti ini, kita pasti akan mengikuti gitu. Karena apa? Ya karena kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita bukan pengikutnya, pasti kita enggak ini. Dan melalui tema hari ini atau judul hari ini pengharapan yang hidup, di mana Yesus Kristus sendiri sebagai dasarnya, ya otomatis kita menjadikan Yesus sebagai pola atau pijakan kita, patron kita. Nah, setelah itu kita bicara soal apa? Pengharapan ini ternyata bukan hanya tinggal dalam diri kita saja. Yesus Kristus yang merupakan pengharapan yang hidup ini harus juga kita bagikan. Kita bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 pasal 3 ayat ke-15. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat pasal 3 ayat ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, dari ayat ini diceritakan bagaimana kita harus memberikan harapan itu. Pengharapan kita yang hidup tadi, bahwasan kita percaya bahwasan Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang hidup, menjadi dasar hidup kita, dan bahkan kita mencontoh kehidupan Kristus ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita telan sendiri ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang kita terima atau berkat-berkat Tuhan yang kita terima atau pengharapan itu sendiri yang telah kita yakini dalam kehidupan kita dan kita imani, kita harus sebarkan juga kepada orang lain, tidak kita pegang sendiri. Ya contoh menyebarkan kepada orang lain ya seperti saat ini misalnya. Kita melakukan doa pagi, kita membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Ini juga salah satu contoh kita memberikan kabar baik itu kepada orang lain, memberikan pengharapan yang baik itu juga kepada orang lain. Jadi dari pengharapan yang hidup ini, saya ada satu cerita nyata ya sebenarnya pengharapan yang hidup. Kalau kita bicara tentang pengharapan yang hidup di ayat-ayat
ini kita bicara soalnya tentang masa depan gitu ya. Masa depan, soal harapan-harapan yang kita yakini atau kita imani pasti akan terjadi gitu. Itu bicara tentang itu kalau kita baca. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah cerita tentang harapan yang saya harapkan kemudian sudah terjadi gitu. Nah, ceritanya seperti ini. Ibu saya bukan pernah melakukan tapi pernah terjatuh gitu ya di kamar mandi pada saat dia hamil cukup tua, 7 bulan atau 8 bulan adik saya gitu, dua adik di bawah saya. Kemudian pada saat jatuh itu ekor pantatnya itu pertama kali kena lantai kamar mandi gitu, sehingga menyebabkan terjadi penyempitan dan kemudian terjepitlah, katanya menurut informasi dokter terjepit tulang sarafnya dan dilakukanlah proses penyembuhan gitu, di mana ke rumah sakit kemudian dokter menyarankan bahwasannya harus dioperasi karena kalau nggak bisa, jadi harus dipisahkan, kemudian kira-kira seperti itu, diangkat lagi ya saraf yang kejepit supaya nggak terjepit lah. Banyak cara yang dilakukan oleh orang tua saya sebelum melakukan operasi itu, coba ke alternatif ke sinse, diobatin lah dengan cara diurut. Ada kemudian banyak sekali, saya waktu itu masih SMP, diurutnya ada yang pakai kayu seperti ini, tusuk-tusuk, kan sakit sekali bagi orang tua saya. Ada yang sistemnya pakai api gitu, kayak dupa dibakar atau rokok gitu dibakar, kemudian di bagian yang sakit itu dikasih api seperti itu, kan cukup menyakitkan. Dan untuk beberapa waktu tertentu terkadang saraf yang terjepit ini bisa menyebabkan orang tua saya ini kejang-kejang seperti orang ayan sebenarnya. Dan ini bukan terjadi 1-2 tahun, ini terjadi hingga lebih dari 20 tahun sebenarnya. Jadi harapan orang tua saya, dia takut operasi pada saat itu karena apa? Wah, kalau operasi kan dampaknya seperti apa? Apalagi teknologi zaman itu belum memadai lah menurut pemikiran orang tua saya pada saat itu, sehingga dia nggak berani pada saat itu. Tetapi singkat cerita, orang tua saya berdoa gitu dan selalu mengharap bahwasannya doa itu pasti akan didengar. Akhirnya orang tua saya dan kami semua sering berdoa tentang sakitnya orang tua saya ini. Cukup lama doa ini dikabulkan. Seperti saya bilang tadi, 20 tahunan. Tahun 76 dia jatuh, tahun 90-an lah, sekitar tahun 90-an awal sampai tahun 96 baru benar-benar pulih 100%. Tidak pernah sakit lagi. Jadi kalau dihitung ya berapa? 76, 86, 96, 20 tahun lebih kurang. Ini jangka pendek, hanya 20 tahun menurut saya. Bagi manusia memang cukup lama itu. 20 tahun sakit seperti itu sangat amat lama. Tetapi pengharapan yang Tuhan berikan jauh lebih lama lagi untuk kita. Tuhan sudah memberikan contoh seperti ini dalam kehidupan kami atau saya sebagai satu keluarga. Tuhan aja memberikan seperti ini gitu. Kenapa saya tidak percaya terhadap suatu harapan yang lebih besar lagi? Bahkan pengharapan yang hidup ini melalui proses gitu. Kita sakit, kita menderita, kita terluka atau apapun itu pasti terjadi. Tetapi satu yang menjadi garis bawah bahwasannya Yesus pun telah melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu, dan dia tetap bertahan sampai akhir dan dia hidup. Nah, pengharapan yang hidup inilah yang sebenarnya harus menjadi dasar bagi kita semua, bagi saya secara pribadi, bahwasannya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Otomatis pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengharapan yang hidup kita. Sebenarnya banyak kisah-kisah hidup yang bisa dipaparkan tentang pengharapan yang hidup, itu saya secara pribadi, tapi kalau dipaparkan panjang gitu. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi lagi adalah soal hidup ini ya, soal hidup ini. Matematika Tuhan juga ternyata nggak sama dengan matematika saya atau kita semua gitu ya. Bahwasannya, kalau Tuhan bilang A tambah A sama dengan, kalau kita ya A tambah A sama dengan 2A atau A kuadrat, jadi Tuhan bisa aja, triple, bisa unlimited dan sebagainya. Bisa dijawab saat itu atau bisa juga nggak dijawab saat ini. Tapi satu hal yang pasti bahwasannya pengharapan kita yang kita letakkan kepada Yesus Kristus atau pada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Hal-hal kecil yang tadi setelah saya contohkan itu terjadi di dalam hidup kita dan hidup saya, dan biarlah pengharapan ini bukan hanya menjadi milik kita tapi juga lain. Terima kasih. Kita akan tutup kembali dengan bersaat teduh.